Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 26 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 49 sampai 53. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata kepada murid-muridnya, "Kalian sangka aku datang membawa damai di bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kita harus memahami kata-kata Yesus ini? Para murid Yesus dan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus sudah mempunyai cara hidup tertentu, sudah mempunyai pemahaman tertentu tentang kehendak Allah, tentang hukum Taurat, dan telah menghayati gaya hidup tertentu. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, Yesus datang membawa pengajaran. Memang tidak semua pengajaran Yesus bertentangan dengan apa yang sudah dihayati, yang sudah dipahami dan diketahui oleh para murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Dia. Tetapi harus realistis. Ada juga hal-hal yang baru yang diajarkan oleh Yesus. Kita ingat bukan? Dalam salah satu Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Artinya, ada dalam hukum Taurat yang baik dan benar, yang pasti akan tetap digarisbawahi oleh Yesus. Tetapi di sisi lain, ada juga satu dua hal yang perlu disempurnakan. Maka tegasnya, antara kebiasaan yang lama yang dihayati oleh para murid Yesus dan kelompok orang Yahudi yang lain dan ajaran Yesus seringkali ada yang bertentangan. Bertentangan dalam arti orang-orang Yahudi, para rasul Yesus akan merasakan, kok yang kami hayati seperti ini, tapi kok yang diajarkan Yesus itu seperti itu. Ada pergulatan, ada pertentangan menurut bahasa Injil. Saudari dan saudara terkasih, saya kira apa yang dikatakan oleh Yesus itu juga pasti kita alami dalam keseharian kita. Sekurang-kurangnya dalam diri kita. Bukankah kita banyak kali juga merasakan ada pergulatan batin yang luar biasa ketika di satu sisi kita mau menghayati, mau melaksanakan hidup menurut maunya kita, kebiasaan kita, kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita. Tapi di sisi lain, sebagai pengikut Yesus, kita tahu bahwa yang diajarkan Yesus itu lain. Contoh konkret misalnya, kita punya kebiasaan, punya kecenderungan untuk menyingkirkan orang-orang yang mungkin lebih berhasil dari kita, atau menyepelekan orang-orang yang kita anggap tidak baik, atau kita tidak mau mengampuni. Dan itu kebiasaan kita. Tapi di sisi lain Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni. Disinilah letak pergulatan batin itu. Kita mau ikut kebiasaan yang lama atau mau mengikuti kebiasaan baru yang diajarkan oleh Yesus.
Disinilah terjadi pertentangan. Bukan rasa damai dalam hati yang kita alami, tetapi pertentangan dan pergolakan, perjuangan, pergulatan batin yang luar biasa. Karena ketika kita memilih kebiasaan lama, hati batin kita, suara hati kita terasa terhukum. Karena di sisi lain ada sebuah pengajaran baru yang diberikan oleh Yesus yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita abaikan. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus datang juga dalam bacaan Injil hari ini mengatakan dia melemparkan api ke bumi, yakni rohnya, supaya roh itu menyala. Roh itu menggerakkan hati manusia untuk mampu memilih dan menghayati, memahami ajaran Yesus daripada kebiasaan-kebiasaan lama yang keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang Yesus harapkan. Karena itu pula, maka hanya orang yang dituntun oleh roh, yang roh Allah telah berkobar-kobar menyala dalam hatinya, hanya orang yang seperti itulah yang akan mampu menghayati, memilih apa yang diajarkan oleh Yesus, menjadi kebiasaannya, menjadi jalan hidupnya setiap hari. Dalam bacaan pertama kita mendengar Yesus, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma masih tentang dosa, masih tentang orang-orang Roma yang masih menghamba kepada dosa daripada menjadi hamba dari Allah. Paulus menegaskan, siapa yang menjadi hamba dosa, akhir hidupnya adalah kematian, dan siapa yang menjadi hamba Allah, akhir hidupnya adalah kehidupan yang kekal bersatu dengan Yesus Kristus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, orang yang menjadi hamba dosa, pasti dia tidak mengikuti apa yang dituntun oleh roh. Karena roh selalu menuntun orang untuk melaksanakan kehendak Allah, kehendak Yesus. Dan orang yang mengikuti kemauannya, kedagingannya, yang menjadi hamba dosa, dia pasti mengikuti kejahatan. Saudari dan saudara terkasih, dalam hidup ini kita boleh memilih mau menjadi hamba Allah atau hamba dosa dengan segala konsekuensinya. Kalau kita mau memilih menjadi hamba dosa, konsekuensinya adalah kematian. Dan ketika kita menentukan dan memilih menjadi hamba Allah, hidup dan keselamatan yang akan kita peroleh. Memilih menjadi hamba dosa dan hamba Allah juga akan terjadi pertentangan yang luar biasa dalam diri kita. Lagi-lagi benar toh apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Semoga kita tidak ragu, tidak bingung. Kita mau memilih apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dan kita tidak mau mengikuti kecenderungan-kecenderungan jahat yang kurang baik yang muncul dari dalam diri kita. Tuhan memberkati.